dan firman Tuhan. Untuk itu mari kita tundukkan hati kita kembali. Mari kita berdoa. El Shaddai, Engkau Allah yang maha besar. Tuhan kami, Allah kami yang kami muliakan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih pagi hari yang baru yang Tuhan karuniakan bagi kami untuk kami jalani, kami sambut dengan penuh sukacita dan damai sejahtera-Mu. Di dalam kebenaran firman-Mu inilah kami terus diteguhkan, dikuatkan terus ya Bapa, untuk kami selalu bersyukur senantiasa di dalam segala hal, dan dapat melayani lebih sungguh-sungguh setia lagi untuk saudara-saudara kami dan bagi semua orang yang membutuhkan pelayanan kebenaran rahasia Kristus. Menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Itulah kerinduan kami, hidup kami dipakai oleh Tuhan, memuliakan-Mu ya Bapa. Terima kasih. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Puji Tuhan. Amin. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terima kasih untuk kita semua. Semangat yang sangat luar biasa. Saudara-saudara kami juga yang mengikuti melalui live streaming Facebook, ada Bapak John Fiero Sinaga, ada Bapak Evangelis Aliarno Situmorang dari Medan, dan juga yang lainnya. Selamat pagi saudara-saudaraku, salam sehat untuk kita semua. Dan saudara-saudaraku semua yang sudah tergabung di dalam Zoom meeting kita, ibadah online kita pada pagi hari ini, semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Baik saudara-saudaraku, mari kita membuka Alkitab kita kembali dari kitab Efesus pasal 1 yang sangat luar biasa. Secara perlahan, saudaraku, kita menelusuri rahasia kebenaran firman Allah yang dibukakan, yang diekspos kepada kita, yang merupakan sumber pengertian, sukacita, damai sejahtera yang bekerja dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, ini adalah merupakan proses yang sangat penting, saudaraku, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Ya, bagaimana pikiran kita dibentuk oleh Tuhan, hati kita sebagai bejana yang dipakai oleh Tuhan untuk meresponi kehendak-Nya. Ini adalah merupakan satu proses perjalanan, perubahan kehidupan yang sungguh-sungguh istimewa bagi kita semuanya sebagai orang-orang yang telah mengalami dan memiliki kepastian keselamatan hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, memperoleh semuanya itu. Jadi saudara, Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-9, saudara-saudara, ini adalah merupakan satu ayat firman Tuhan yang sangat strategis untuk mencakup atau untuk merangkul banyak pengertian yang sangat dalam, saudara-saudara, ya. Karena di sana dikatakan di ayatnya yang ke-9, Efesus pasal 1 ayat 9, sebab Yesus Kristus, sebab Allah telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita. Ya, kepada kita Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anggota tubuh Kristus, sesuai dengan rencana kerelaannya, ya, kerelaan Allah, yaitu rencana kerelaannya yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, kerelaan hati manusia itu dibentuk, saudaraku, dari dalam. Ya, jadi di sini adalah berkat dari Tuhan yang sangat spesial, istimewa
bekerja melalui atau di dalam proses hati kita yang terbentuk, ya, pikiran kita semakin dibentuk oleh Tuhan, sehingga proses berpikir kita itulah, ya, dan bagaimana hati kita itulah yang dipakai dan yang diberkati oleh Tuhan untuk kita bisa, ya, terhubung dengan maksud dan kehendak daripada Allah yang merupakan rencana yang dari semula telah ditetapkan di dalam Kristus harus kita alami atau harus kita raih dengan pengertian-pengertian yang benar. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya ini dengan Pak Pendeta Pardosi, Joksen Pardosi, jadi sedikit kesaksian saudara-saudara. Kami, ya, ada satu mengikuti, ya, secara rutin, ya, Bapak Ibu Saudaraku, di mana berbagai narasumber, ya, di sana berganti-gantian menyampaikan sebagai pengkhotbah, sebagai pelayan firman yang dijadwalkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendengar, kami mendengar apa yang disampaikan itu, kadang telinga sampai bagaimana ya, sakit mendengarnya telinga, ya Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Ya, itu bisa sampai 1 jam, mulai dari awal sampai selesai, ya, mengambil ayat firman Tuhan yang sesuka hati diterangkan menurut keinginan diri sendiri. Dan mereka menganggap bahwa itu sudah seperti yang Tuhan mau. Tapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita sudah masuk ke kedalaman, ya, rahasia kebenaran firman Allah, ya, di mana kita saudara-saudara telah mendapat gambaran tentang kehendak Tuhan Yesus saat ini adalah untuk meninggikan kasih karunia-Nya, saudara-saudara dan saya akan bisa melihat bahwa hal-hal yang disampaikan itu sangat jauh dari maksud daripada firman Tuhan, sangat jauh, saudara, ya. Dan terkadang itu Bapak Ibu Saudaraku membuat kita seperti membuang waktu, tetapi karena kita menjangkau jiwa-jiwa untuk mendengarkan, ya, firman kebenaran, ketika kita mendapat kesempatan, mendapat giliran untuk menyampaikan kebenaran rahasia Allah ini, di sanalah Bapak Ibu Saudaraku kembali, ya, kemuliaan Tuhan Yesus diperlihatkan dan kehendak Tuhan yang sebenarnya diperdengarkan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah apa, ya, apa yang harus kita angkat tinggi-tinggi ketika kita berbicara tentang Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, apa yang mau kita saksikan kepada orang lain? Apa yang mau kita katakan kepada orang lain sebagai ajakan untuk menerima berkat Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku? Ya, semakin saudara masuk ke kedalaman, ya, pengetahuan akan rahasia Allah ini, rahasia Kristus ini, saudaraku, maka saudara-saudara akan semakin berhati-hati untuk berbicara tentang, ya, hubungan firman Tuhan dengan Yesus Kristus dan menyaksikan iman kita menjadi sangat berhati-hati, Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita sangat berhati-hati? Karena saudara dan saya tidak boleh menjadi orang-orang yang memberitakan kesesatan dan menyesatkan orang lain, menceritakan tentang Tuhan, menceritakan tentang kasih Kristus, tapi tidak benar. Ya, tidak sesuai dengan rahasia firman Tuhan. Jadi, saudara, sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, sebagai orang-orang percaya, maka dengan penuh keyakinan, saudara-saudara dan saya harus mempunyai satu kerinduan, ya, dan motivasi agar orang lain menerima kebenaran yang sesungguhnya, bercerita tentang kasih Kristus yang sempurna,
bercerita tentang pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib adalah merupakan kehendak Allah bagi saudara dan saya untuk mengangkat tinggi-tinggi tentang penebusan akan segala dosa kita dan semua orang. Karena itu adalah kasih karunia Allah yang saat ini Tuhan Allah mau sebagai pekerjaan Allah yang sempurna di atas kayu salib melalui pengorbanan Yesus Kristus. Itulah yang Allah inginkan harus diangkat tinggi-tinggi. Ya, harus digaungkan Bapak Ibu Saudaraku. Harus disaksikan luas dan lebar saudaraku kepada semua orang, karena kita sedang mencerminkan ya wajah kemuliaan Kristus dan membukakan terang ya kebenaran Allah kepada orang-orang yang terhubung dengan kita. Amin. Jadi ini Bapak Ibu Saudaraku merupakan satu peninggian terhadap kasih karunia Allah dan bukan peninggian terhadap diri kita sendiri. Jadi oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya sekarang kita menjalani sebuah proses pembentukan perubahan bagian dari dalam diri kita, yaitu pikiran dan hati kita yang mau kita persembahkan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Jadi bukan supaya dilihat oleh orang lain Bapak Ibu Saudara. Pelayanan kita bukan untuk terutama sasaran kita adalah supaya mendapat pujian-pujian dari manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu pelayanan duniawi yang banyak dikejar-kejar oleh orang, berlomba-lomba, bertanding, berbisnis di dalam gereja, dan berupaya memuji-muji kelompoknya sendiri, memuji-muji gedung gerejanya, memuji-muji persembahan gerejanya, memuji-muji jumlah anggota jemaatnya yang banyak, dan memuji-muji segala macam hal-hal yang duniawi. Bapak Ibu Saudaraku, sudah selesailah itu. Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya masuk sekarang memuji-muji anugerah, kemuliaan, kasih karunia Allah, pekerjaan Yesus Kristus di atas kayu salib, pengampunan segala dosa, kasih yang sempurna, kepastian keselamatan, hidup di dalam kebenarannya dan pengetahuan-pengetahuan rahasia yang dibukakan. Semakin banyak saudara mengetahui hal itu, maka semakin saudara mengekspos dan memberitakan dan menyaksikan apa yang benar di mata Tuhan. Amin. Jadi itu sasaran kita Bapak Ibu Saudaraku. Dan oleh karena itulah maka kerelaan di dalam hati kita akan terus-menerus dibentuk oleh Tuhan. Amin. Tidak ada keterpaksaan untuk melayani. Amin, saudara-saudaraku. Karena apa? Karena Roh Kuduslah, firman Tuhanlah yang memotivasi kita untuk bersyukur senantiasa atas kebaikan Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kita, yang tidak mungkin juga bisa kita balas dengan hanya apa yang kita lakukan. Kita hanya menjadi setia, mempersembahkan hidup kita, saudara-saudaraku, kepada Tuhan. Tekun di dalam pekerjaan kita, tekun di dalam keluarga kita, tekun di dalam pelayanan kita, tekun di dalam segala sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Tekun memberitakan Injil kasih karunia-Nya, dan segala sesuatu itu kita lakukan Bapak Ibu Saudara, oleh karena hati kita selalu termotivasi ingin memuliakan Tuhan sebab berkat yang sangat besar yang telah kita terima ini. Amin. Jadi itu sangat jauh berbeda Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak ada peninggian diri di situ, tetapi itu adalah peninggian dan memuliakan penyembahan kepada Tuhan Yesus sebagai kepala tubuh, dan kita adalah anggota-anggotanya yang terhubung, dan dengan pengertian yang benar kita mengambil pelayanan itu sendiri. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah merupakan format kehidupan yang baru yang sangat memuliakan Tuhan Yesus dan sangat sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudaraku ya mendukung pekerjaan Tuhan di zaman kasih karunia sekarang ini. Sebelum Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan, saudara-saudaraku, kita pastikan diri kita berada di dalam pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Karena ketika kita sudah melewati kehidupan kita
dan meninggalkan dunia ini, saudara, tidak bisa lagi kita mengulangi, memperbaiki kekeliruan yang sudah kita lakukan. Tetapi sekarang, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masih diberikan waktu oleh Tuhan, amin. Dengan penuh kerelaan hati kita mau dibentuk oleh Tuhan, amin. Dengan penuh kerelaan kita melakukan segala panggilan, tugas, pekerjaan, pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Oleh karena saudara-saudara mengetahui dan mengerti bagaimana gairah melayani, gairah bekerja, gairah kita untuk berbicara dan beraktivitas setiap hari. Itu adalah oleh karena kita tahu bahwa semuanya itu kita lakukan sebagai ungkapan rasa bersyukur kita kepada Tuhan. Tidak membutuhkan pujian dari manusia, Bapak Ibu Saudara, tidak membutuhkan tepuk tangan dari manusia, saudaraku. Tapi kita membutuhkan kasih karunia Allah yang terus menguatkan hidup kita, amin. Nah, itu sangat luar biasa, saudara-saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah, mari kita lihat sedikit lagi di ayatnya yang ke-15, Efesus pasal 1 itu, saudara-saudaraku. Apa yang menjadi doa fokus daripada seseorang itu akan terdengar dari apa yang didoakan Bapak Ibu Saudara. Ya, apa yang menjadi kerinduan yang terbesar dari seseorang di hadapan Tuhan akan terdengar dari doa-doa yang disampaikan. Dan inilah model doa penyembahan Bapak Ibu Saudara, ya. Model doa penyembahan yang benar kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita lihat apa yang Paulus sampaikan di dalam ayatnya yang ke-15 Efesus pasal 1 dikatakan, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, amin. Menjadi terhubung dengan saudara-saudara seiman dengan kuat sebagai perekat yang sangat kuat, saudaraku, adalah oleh karena ketika kita mengingat saudara seiman, ya saudaraku, ada satu persekutuan di antara kita yang tidak bisa dipisahkan. Ya, di dalam kasih Kristus kita telah termeterai dengan Roh Kudus, dan tidak ada lagi yang dapat menjauhkan kita satu dengan yang lain. Oleh karena kita menyadari bahwa saudara dan saya adalah satu tubuh di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, saudaraku, dan di ayat 17 ketika kita teringat saudara-saudara kita, dikatakan, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Amin. Wahyu di sini adalah pengertian tentang firman kasih karunia Allah, wahyu rahasia yang Tuhan Yesus sampaikan kepada Rasul Paulus yang sudah ada di tangan kita, yaitu yang biasa kita sebut sebagai Rosamon, Roma sampai Filemon, adalah wahyu rahasia yang dinyatakan oleh Yesus Kristus dan dibukakan melalui Rasul Paulus, dan sekarang ada di tangan kita. Sekarang saudara-saudara dan sayalah yang harus mendoakan satu dengan yang lain, supaya semua anggota tubuh Kristus bisa mengenal kasih karunia Allah yang luar biasa ini. Dan itulah alasan mengapa Bapak Ibu Saudaraku, ya beberapa tahun yang lalu, hampir 5 tahun yang lalu, saudaraku, saudara kita, hamba Tuhan, hambanya Bapak Pendeta Joksen Pardosi menggagas untuk memulai ibadah Zoom pagi kita ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena beliau menginginkan supaya kita masuk semua ke kedalaman pengertian akan rahasia Allah, dan supaya kita bertumbuh bersama-sama, amin, dan bisa melayani bersama-sama. Itu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara, ya. Kita sangat menghargai itu. Dan oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, supaya kita memperoleh hikmat dan pengertian yang benar, ayatnya yang ke-18 dikatakan, supaya Ia, Allah, menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, panggilan sorgawi,
betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudusnya Tuhan. Amin. So, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau orang-orang dunia memamerkan, membicarakan tentang kekayaan mereka secara duniawi, biarlah mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Tetapi saudara dan saya harus belajar terus untuk bangga, mengetahui janji Tuhan, mengerti pengharapan yang terkandung, yang ada di dalam pengharapan kita, saudara-saudaraku. Betapa besarnya, kayanya, kemuliaan yang telah ditentukan oleh Allah bagi kita orang-orang kudusnya, yang tidak berkesudahan, yang tidak akan bisa lekang digerus oleh zaman, Bapak Ibu Saudara, tetapi yang senantiasa melekat di dalam kehidupan kita, penyertaan kasih Allah yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Amin. Itu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Di ayat 19 dikatakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Amin. Sesuai dengan kekuatan kuasanya, ayat 20, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Yesus di sebelah kanan Allah Bapa di dalam sorga. Amin. Itulah Bapak Ibu Saudaraku yang merupakan, kalau dikatakan sebagai tambang emas, ya, tambang emas murni, ya Bapak Ibu Saudara, yang memurnikan hati dan pikiran kita, dan yang merupakan upah yang besar bagi kita ketika kita menghadap penghakiman Kristus, ya, kursi pengadilan Kristus yang akan datang. Saudara-saudara dan saya telah dipersiapkan oleh Allah. Emas, perak, dan batu permata adalah merupakan, ya, berkat yang sangat besar, kemuliaan, kekayaan kita yang sudah dipersiapkan oleh Allah bagi kita sebagai mahkota kebenaran untuk selama-lamanya. Bagi saudara dan saya mengalami akan hadirat Tuhan untuk selama-lamanya, saudara-saudara, kita akan memuji-muji Tuhan dengan segala kemuliaan dan kekayaan yang telah dipersiapkan oleh Allah bagi kita. Amin. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita selalu dimotivasi untuk mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan, oleh karena kita tahu di balik daripada semua yang kita lihat secara kasat mata saat ini, apa yang ada di dunia ini, itu tidak sebanding dengan segala berkat yang Tuhan persiapkan bagi kita di masa yang akan datang. Amin. Saudara, oleh karena itu tetaplah setia. Saudara dan saya tetaplah terhubung dengan kebenaran rahasia Allah. Biarlah hati dan pikiran kita dibentuk oleh Tuhan dengan penuh kerelaan, dan kita semua menjadi kuat. Semua satu dengan yang lain bisa sanggup melayani, saling mendoakan. Saudara-saudaraku, semakin banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Kristus. Dan saudara-saudara dan saya terus terhubung satu dengan yang lain, saling menasihati, saling menguatkan, dan saling memberkati di dalam kebenaran kasih karunia Allah ini. Semua anak-anak kita tidak ada yang ketinggalan. Saudara-saudaraku, terima kasih, puji Tuhan. Oleh karena kita melihat Bapak Ibu Saudara, anak-anak kita yang masih tergolong masih usia masih kecil-kecil mereka, saudaraku, ya, masih sangat muda sekali. Mereka sudah terlibat di dalam pelayanan. Saudara sudah bisa menyaksikan itu dalam pertemuan ibadah raya minggu kita kemarin. Bagaimana anak-anak kita, saudaraku, sudah bisa melayani dalam pertemuan ibadah umum dan sangat tertib. Dan anak-anak kita dikaruniai oleh Tuhan luar biasa pengertian yang sangat baik. Mereka dengan percaya diri yang sangat tinggi, oleh karena ada Roh Kudus memperbaharui hati dan pikiran mereka untuk terlibat di dalam pelayanan. Amin. Luar biasa itu Bapak Ibu Saudaraku. Dan saya percaya ke depannya sampai mereka menjadi dewasa, mereka akan terhubung dengan kasih karunia Allah, dan mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi anak-anak yang sukses di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudaraku.
Terima kasih untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Oleh karena itu tetaplah terus terhubung dengan kebenaran firman Allah. Saksikanlah apa yang benar dan tidak menyaksikan sebagai sesuatu yang bisa menyesatkan orang lain, tetapi kita menyaksikan tentang Tuhan Yesus, kasih-Nya yang sempurna yang dibutuhkan oleh semua orang supaya benar-benar bersyukur kepada Tuhan dengan cara yang tepat. Amin. Benar-benar melayani Tuhan dengan cara yang tepat. Benar-benar berbicara tentang kasih Kristus dengan sasaran yang tepat, yaitu memuliakan Allah ketika kita menyampaikan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Semua orang terberkati dan memperoleh kepastian keselamatan hidup yang kekal. Amin. Pengampunan segala dosa, penebusan akan kehidupan kita lunas dibayar oleh darah Kristus adalah merupakan berita yang terpenting, yang termulia, yang paling indah, dan yang paling dibutuhkan oleh semua orang. Karena itu adalah kehendak Allah agar semua orang diselamatkan dan datang pada pengetahuan akan kebenaran rahasia Kristus. Saudara dan saya sudah menjalani dan sedang menjalani proses itu. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus selama-lamanya. Dimuliakanlah namanya dan diberkatilah kita semua. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sangat bersyukur, diteguhkan hati kami. Dan kami percaya maksud-maksud Tuhan, kerelaan Tuhan yang membawa kami kepada seluruh pengalaman yang indah, melihat segala kemuliaan-Mu dan kekayaan kami di dalam Kristus harus kami terus manfaatkan untuk bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Selagi Tuhan berikan kami kesempatan untuk melayani-Mu ya Bapa, kami akan terus melayani dengan penuh gairah, hati yang bersyukur kepada Tuhan, ingin mendoakan semua saudara-saudara kami supaya masuk ke kedalaman pengetahuan akan rahasia Allah yang dibukakan dan memberkati semua orang. Itu adalah merupakan kebahagiaan kami yang terbesar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Selamat pagi untuk kita semuanya. Selamat ya, salam kudus saudaraku, Bapak hambanya, Bapak Yohanes Andrian. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Ibu yang dari Eropa. Tuhan memberkati. Ya, salam semuanya. Salam kudus.